Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Wulandari. Saya dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan untuk materi perkuliahan pengantar bisnis. Untuk yang pertama ada fungsi planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan merupakan fungsi yang paling mendasar dalam sebuah manajemen. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pentingnya perencanaan agar bisa mencapai tujuan yang dikehendaki, yaitu organisasi perlu meningkatkan kualitas penerapan fungsi manajemennya. Sebagai salah satu fungsi manajemen, perencanaan berperan penting karena akan menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi manajemen lainnya untuk mencapai tujuan. Fungsi manajemen lainnya hanya akan menjalankan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam fungsi perencanaan itu sendiri. Untuk yang kedua ada fungsi organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas pembagian tugas yang akan dikerjakan, serta proses pengembangan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Fungsi ini juga bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan yang memastikan agar semuanya dapat berjalan efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Di sini ada proses pengorganisasian yang meliputi proses identifikasi dari aktivitas, melakukan klasifikasi aktivitas kelompok, tes dari tugas yang sudah dikerjakan, dan mendelegasikan kewenangan dan menciptakan untuk melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam perusahaan. Untuk selanjutnya ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen merupakan analisis perencanaan, implementasi, dan pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Di sini ada menurut Philip tahun 2005 juga menjelaskan bahwa manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-sasaran individu dalam organisasi. Fungsi manajemen pemasaran diantaranya ada aktivitas menganalisis, yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pasar dan lingkungan pemasarannya, sehingga dapat diperoleh seberapa besar peluang untuk merebut pasar dan seberapa besar ancaman yang harus dimiliki. Kemudian ada tujuan manajemen pemasaran, yaitu menciptakan demand atau permintaan, meningkatkan keuntungan, menciptakan pelanggan baru, dan mencitrakan produk yang baik di mata publik. Selanjutnya ada manajemen keuangan. Keuangan adalah salah satu aspek yang paling penting, baik itu dalam kehidupan individu, kelompok, organisasi, bahkan perusahaan. Dalam skala yang lebih besar, manajemen keuangan adalah salah satu faktor terpenting bagi berjalannya operasional atau perusahaan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan keputusan pengelolaan keuangan dan aset keuangan. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memperoleh keuntungan maksimal melalui sumber daya keuangan yang tersedia. Beberapa fungsi utama dari manajemen keuangan. Yang pertama ada penganggaran dan perencanaan keuangan, pengelolaan kas, pengelolaan investasi, pembiayaan, pengendalian biaya, analisis kinerja keuangan, dan terakhir ada manajemen risiko keuangan. Untuk yang terakhir ada manajemen sumber daya manusia atau SDM. Di sini menurut Dessler G tahun 2000, sumber daya manusia adalah suatu proses untuk memperoleh, melatih, menilai, memberikan kompensasi, dan mengorganisasikan hubungan relasi, kesehatan, dan keselamatan, serta isu keadilan yang dimiliki oleh pekerjaan dalam organisasi. Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu bidang manajemen yang fokus pada fungsi staffing dalam proses manajemen. Kegiatan diantaranya adalah menentukan kualifikasi calon pekerja, melakukan rekrutmen, seleksi kandidat, dan menyelenggarakan training dan development. Tujuan manajemen sumber daya manusia atau MSDM sendiri bervariasi dan berbeda di setiap perusahaan. Namun secara umum tujuan SDM sendiri bisa untuk membuat berbagai kebijakan yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan memastikan karyawan memiliki kinerja yang tinggi. Manajemen SDM di sini ada beberapa manfaat, yaitu perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau SDM yang sudah ada secara baik. Yang kedua ada produktivitas dari karyawan yang sudah ada semakin meningkat.
Dan yang terakhir ada penentuan kebutuhan tenaga kerja atau karyawan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.